Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap bertahan untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang
tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi murid. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Uskup dan saudara serta saudariku yang terkasih, sabda Yesus yang kita dengarkan di pagi hari ini terasa keras, tidak manusiawi, tidak diterima oleh rasio akal budi kita. Namun sesungguhnya Yesus tidak meminta setiap orang untuk harus benar-benar membenci orang tuanya dan membuang segala yang dimilikinya. Sesungguhnya Yesus mau menekankan bahwa setiap murid Yesus harus mengutamakan Yesus, mengutamakan Kristus daripada segala hal lain. Bahkan secara radikal dikatakan harus siap sedia mengorbankan hidup dan dirinya, nyawanya. Yang terpenting, Yesus tidak hanya meminta dan menuntut kepada orang lain, namun Ia sendiri juga telah melakukannya. Ia telah menyerahkan nyawanya demi ketaatannya kepada Bapa dan kepada penebusan dosa-dosa umat manusia. Bagaimana kita memaknai sabda Yesus ini di masa kini? Sejatinya hidup keseharian kita adalah menjadi arena, menjadi medan untuk mengimplementasikan cinta Tuhan secara total bagi sesama. Ketika kita menghayati panggilan hidup kita masing-masing dengan sepenuh hati, sejatinya kita sedang mewujudkan cinta kita yang total kepada Tuhan. Tuhan tidak menilai pekerjaan kita, jabatan kita, kedudukan kita, namun Ia akan menilai apakah kita sungguh-sungguh tekun, setia, bertanggung jawab terhadap hidup yang kita jalani. Semoga sabda hari ini semakin memacu kita untuk menegaskan kembali komitmen kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kita harus berani mempertaruhkan segala-galanya, bahkan nyawa kita demi Tuhan. Apakah kita sungguh telah mengusahakannya dengan sekuat tenaga? Kiranya Tuhan kita dapat melakukannya